Sekarang faida akhadha biyadiha kataballahu lahu arba'ina hasanah wa maha anhu arba'ina sayyi'ah. Apabila suami megang tangannya bini, ya ini sama redaksinya seperti tadi, cuma ini ada redaksi dari riwayat lain masih tentang hadis Nabi Muhammad SAW, ganjaran orang yang tidak lalai di dalam melakukan hubungan badan dengan istrinya. Seorang suami yang megang tangan bininya, dipegang itu tangan bininya, dipegang aja. Sebelumnya itu, sebelum melakukan jima, sebelum melakukan hubungan badan, maka Allah akan mencatatkan untuknya arba'ina hasanah, 40 kebaikan. Itu cuma pegang tangan doang, dikasih begitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah akan menghapuskan untuknya 40 keburukan. Itu baru pegang tangan. Faida qabbalaha kataballahu lahu sittina hasanah wa maha anhu sittina sayyi'ah. Jika istrinya dicium, suaminya mencium istrinya, ya bibirnya tuh dicium, walaupun bini kita bibirnya monyong lah, cium aja. Emang udah adanya begitu, cium aja itu bininya. Maka apa ganjarannya? Allah akan mencatatkan untuknya 60 kebaikan. Allah akan hapus untuknya 60 keburukan. Ini kalau ada suami mau mencium istrinya, cium ya, istrinya dicium. Fa idza asabaha kataballahu lahu mi'atan wa ishrina hasanah wa maha anhu mi'atan wa ishrina sayyi'ah. Nah ini, kalau istrinya udah dicemplakin, ya istrinya udah disenggamain, udah dijima, maka Allah akan mencatatkan untuknya 120 kebaikan. Waduh tuh, ngerjainnya enak ya. Kalau suka, kalau doyan lah dia nambah. Diberi ganjaran segitu banyaknya. Nyemplakin doang, Allah kasih 120 kebaikan, dicatatkan untuknya. Dan juga Allah akan hapus untuknya 120 keburukan. Itu kalau udah kumpul. Nah sekarang bagaimana mandinya? Apakah juga ada ganjarannya mandi junub nih? Habis kumpul, selesai, sama-sama puas, sama-sama ejakulasi karena menjalankan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mandi, apa ganjarannya? Masih ada ganjarannya para jamaah. Ini fa'idzak tasala nadallahu al-malaikah fayaqul unzuru ila abdi yaktasilu min khawfi yatayaqqanu anni rabbuh ishhadu alayya bi anni qad ghafartulah. Ketika seorang hamba lagi mandi junub, baik istri ataupun suami yang habis kumpul, habis senggama, habis jima, maka Allah akan memanggil malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala manggil malaikatnya. Apa katanya Allah? Lihat tuh, hamba saya lagi mandi. Dia mandi karena takut kepadaku, ya. Dan dia yakin bahwasanya aku adalah Tuhannya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Ishhadu alayya bi anni qad ghafartulah." Saksikanlah olehmu bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Wah, mandi. Lah emang kita harus mandi. Kalau nggak mandi lah bau itu badan. Kita mandinya habis kumpul, ya capek tuh kan, lelah. Kita mandi, maka Allah manggil malaikatnya selalu bersaksi, menyaksikan bahwa hambanya
telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak para jamaah ganjaran yang akan diterima oleh orang yang melakukan hubungan badan melalui sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mandinya saja tadi sudah ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah menyeru kepada malaikatnya, Ishhadu alayya bi anni qad ghafartulah. Saksikanlah olehmu wahai malaikat bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mandi junub, yang sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan istrinya. Masya Allah, ini banyak ini. Banyak sekali ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga aliran. Nah ini. Aliran air yang mengalir pada tubuhnya, tubuh orang-orang yang telah berhubungan badan dengan suami atau istrinya, maka fama yajril ma'u minhu ala syara illa kataballahu lahu biha hasanah. Aliran air dari satu helai rambutnya bernilai satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini enaknya ini punya bini. Makanya yang belum kawin kawin. Apaan yang masih dicari? Kalau udah ada umur, udah ada jodoh, lah udah kawin. Ya, dari pegangan tangannya udah diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memeluknya diberi juga ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciumnya lebih besar lagi ganjaran dari sebelumnya. Kumpul dengan istrinya juga diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandinya habis kumpul, mandi wajib, mandi junub, juga dibalas. Ada pahala yang Allah janjikan kepada seorang hamba. Tidak sampai di sana, aliran airnya dari helai-helai rambutnya juga dicatat satu kebaikan. Masya Allah, pahala semuanya udah. Pahala semuanya dari awal sampai akhir, sampai andukan dah tuh, semuanya ada pahala. Kemudian dalam kitab ini mengutip keterangan yang ada di dalam kitab Syifa'us Sudur. Dalam kitab Syifa'us Sudur juga mengutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In akhadhatil mar'ah fi sya'ni zawjiha aw tazayyanat turidu bidzalika ridahu katabalaha hasanatin wa maha anha asyra sayyiatin wa rafa'alaha qadraha darajatin." Seorang istri yang mengikuti segala macam kehendak suaminya, seorang istri yang berhias, mempercantik diri, tujuannya nyari ridho lakinya. Di rumah nih dia dandan yang cantik, bibirnya dimerah-merahin, alisnya ditebel-tebelin, tuh si perempuan. Tujuannya nyari ridhonya si laki, bukan tujuannya buat mamerin di luar, nih saya, bukan. Tapi dia nyari ridhonya suami. Di rumah pakai baju yang paling seksi, ya. Dalam rumah pakai baju yang paling ketat, ya. Ini dalam rumah nih, jangan di luar rumah, di dalam rumah yang mana cuma ada suaminya saja. Kalau dia tujuannya mengikuti kehendak suami, berhias untuk suami karena cari ridhonya si suami, ridhonya aja suami yang dicari, nggak ada yang lain, maka
Allah akan mencatatkan untuknya beberapa macam kebaikan. Ini bagi perempuan yang modelnya kayak tadi. Juga Allah akan menghapuskan untuknya 10 keburukan. 10 keburukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau tiap hari begini, udah berapa banyak? Berapa banyak? Sehari 10, sehari 10, sehari 10, sekali dandan 10, sekali dandan 10. Tujuannya tadi nyari ridhonya suami. Dihapus tuh 10 keburukan. Juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini seorang istri yang berdandan dan mengikuti kehendaknya suami, dandannya mengikuti kehendaknya suami karena mencari ridhonya, akan mendapat ganjaran tadi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza da'aha fa ata'athu summa hamalat minhu kana laha mislu ajri shaim al-qaim fi sabilillah. Nah ini, apabila ada seorang istri kalau dipanggil sama lakinya dia taat, sini mah, ayo kita kumpul. Ya, kata bininya lah, ayo pah. Siapa yang nggak mau? Begitu tuh. Ada perempuan yang kayak gini, dipanggil sama lakinya dia iya aja, kagak pernah bilang enggak. Kemudian si bini ini ngandung dari anak si suaminya, maka dia mendapatkan kana laha mislu ajri shaimil qaimi fi sabilillah. Dia berhak mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa, lagi puasa dia berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perempuan nih kalau mau dapetin pahala yang modelnya kayak gini, dia ngandung dari anak suaminya. Masa selama itu kandungan di dalam perutnya selama 9 bulan, ganjarannya sama kayak tadi. Orang yang puasa, lagi puasa dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ya Allah, besar banget itu. Itu bagi istri yang mau taat sama lakinya, terus dia ngandung anak dari suaminya. Kemudian fa in akhadhaha talqu kana laha bi kulli talqin kaman a'taqa raqabatan mu'minatan. Jika si perempuan ini merasakan sakit karena mau melahirkan, sakit mules nih perempuan karena kandungan ulah suaminya yang bikin dia ngandung, maka sama halnya dia telah memerdekakan budak yang mukmin. Ini pahalanya bagi orang yang merasakan, bagi seorang perempuan, bagi seorang istri yang merasakan sakitnya mau melahir, maka setiap rasa sakitnya ada ganjaran tadi. Sakitnya selama 1 jam, maka selama 1 jam itu dia akan diberi ganjarannya. Tadi memerdekakan budak yang mukmin, sama pahalanya dengan itu.